الفاتحة. نتن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنياتنا الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات، نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد، ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا وشيخنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين، كما نقرأها أيضا أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. لهذه النية لها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, ngurus serta jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Sabtu ketiga di bulan Juli ini tanggal 13 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian tafsir bulanan setiap Sabtu ketiga. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini dengan niat iktikaf sambil kita mengikuti pengajian tercatat isinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ayat 15 surat Al-Mulki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Wallazi ja'ala lakumul arda, dialah yang dimaksud, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi, planet bumi dijadikan tidak lain untuk kamu, yang maksud kamu itu kita ini. Allah jadikan planet bumi untuk kita manusia. Zalulan, mudah bagi kalian. Artinya mudah bagi kalian. Sahlatan lil masyifi, sahlatan lil masyifiha, maksudnya mudah untuk berjalan di atas permukaannya. Oleh karena itu famshu fi manakibiha, maka berjalanlah, persilahkan kamu jalan fi manakibiha, di segala penjurunya, maksudnya pada semua arah di muka bumi, silakan jalan untuk
mencari kebutuhan hidup. Kemudian nanti kalau sudah dapat, wa kulu min rizqihi, dan makanlah min rizqihi, sebagian dari rezeki Allah. Al makhluk li ajlikum, yang memang sengaja Allah buat rezeki yang ada di bumi untuk kamu semua. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kamu akan dibangkitkan dari kubur kalian masing-masing untuk mendapatkan pembalasan. Nah, inilah sekelumit ayat dari 15 suratul Mulki. Sekarang kita ingin mengkaji ayat ini. Allah Ta'ala menyebut nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Berbeda kalau kita memberi kepada saudara kita. Kita memberi kepada saudara kita, berbuat kebaikan kepada saudara kita, maka tidak boleh kita sebut-sebut, ya. Terutama menyebutnya itu di depan orang yang kita beri. Kalau bahasa Betawi, ngungkit-ungkit, namanya ngungkit-ungkit. Nah, jadi kalau kita memberi kebaikan kepada orang lain, bersedekah, membantu kepada orang lain, itu nggak boleh kita sebut-sebut pemberian kita tersebut, kebaikan kita tersebut, kita sebut-sebut di depan orang yang kita kasih. Nah, ini berbahaya karena dapat menghilangkan pahala. Kenapa menghilangkan pahala sedekah? Karena bisa menyakiti orang yang kita beri kalau memang kita sebut-sebut di depan dia. Allah Ta'ala berfirman, ayat lain bukan ayat ini, yaitu ada di dalam suratul Baqarah. Firman Allah, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu batalkan, maksudnya hapus. Jangan kamu hapus pahala sedekah kamu, pahala kebaikan kamu, jangan kamu hapus. Hapusnya pakai apa? Bil manni. Itu tadi mengungkit-ungkit, nyebut-nyebut pemberian kamu, terutama kepada orang yang kamu beri, sebab menyakiti perasaannya. Wal adza, menyakiti perasaan. Jadi pahala sedekah kita hilang. Nah, kalau itu antara sesama kita nggak boleh. Apabila kita memberi bantuan, sedekah, nolongin, nggak boleh kita sebut-sebut di hadapan orang yang kita beri. Itu bisa menghilangkan pahala. Itu kalau kita sama kita. Tapi kalau Allah menyebut-nyebut pemberiannya. Nah, Allah menyebut pemberian pada kita. Nah, itu nggak dilarang karena semuanya ini kan makhluk Allah. Ya, semua makhluk Allah. Langit, bumi, kita, ya. Nah, ini semua ciptaan Allah, makhluk Allah. Ketika Allah menyebut-nyebut pemberiannya kepada kita, tidak lain tujuannya kita supaya kita syukur. Ya, berbeda kalau kita nyebut-nyebut pemberian kita sama orang yang kita beri. Nah, itu dilarang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut nikmatnya, ya, kepada kita semua, itu baik. Nggak dilarang. Memang yang larang siapa? Allah. Bahkan tujuannya baik, supaya kita ingat sama sang pemberi. Kalau kita ingat, supaya kita syukur. Nah, di sini Allah Ta'ala nyebut-nyebut pemberiannya. Coba kita lihat firman Allah, wallazi ja'ala lakumul arda. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi untukmu. Masya Allah. Ini bukan hanya bumi, alam semesta Allah ciptakan buat kita ini. Ya. Kenapa dikatakan bumi? Karena kita belum melewati bumi. Bumi aja belum rata kita injek. Ya. Bumi aja belum rata kita injek. Apalagi yang di lain-lain. Jadi Allah menciptakan bumi ini untuk kita. Baik yang ada di atasnya, adapun yang ada di dalamnya. Mana yang ada di atasnya? Ya. Mana yang di atasnya? Segala macam buah-buahan.
Ya, buah-buahan yang ada di dunia ini semuanya buat siapa? Buat kita. Emang ada kambing yang makan durian? Ada nggak kambing makan durian? Masya Allah. Semua Allah ciptakan buat kita. Itu yang di atas. Sekarang yang di dalam. Apa yang di dalam bumi? Ya, ada emas, ada perak. Buat siapa itu? Buat kita. Emang ada kambing yang pakai kalung? Kambing pakai kalung, pakai gelang, emas, perak. Nah, semuanya buat kita. Bahkan di dalam bumi ada yang dikatakan minyak. Ya, bukan minyak goreng, minyak mentah. Namanya bitrul. Sekarang minyak mentah itu dapat julukan emas hitam. Kan yang biasa kita kenal emas kuning. Nah, kalau bitrul itu namanya bahan minyak. Bahan bakar itu namanya emas hitam. Nih orang Arab, Saudi, Kuwait kaya, Dubai kaya, gara-gara buminya mengandung emas hitam. Apa itu emas hitam? Ya, minyak mentah. Ya, mentah. Nanti kalau udah mateng jadi bensin, jadi solar, jadi apa lagi nih? Masal semua, ya. Alat transportasi seluruh apa ini mesin itu perlu minyak. Nah, itulah minyak mentah. Jadi di dalam perut bumi ini banyak, ada emas, ada perak, ada minyak mentah. Minyak mentah pun Allah ciptakan buat kita semua, ya, supaya transportasi kita lancar. Naik motor, naik mobil, naik pesawat terbang. Nah, itu kan manusia semua. Nah, Allah menyebut nikmat yang diberikan pada kita. Dialah yang menciptakan planet bumi untukmu, baik yang ada di atasnya, yang ada di dalamnya. Bahkan Allah bilang, aku jadikan muka bumi ini mudah untuk berjalan. Ya, kenapa berjalan? Kita disuruh jalan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kita ini yang namanya hidup di dunia perlu kebutuhan hidup. Nah, harus jalan, harus berusaha. Emang kita di rumah aja nggak mungkin emas nurunin langit nurunin emas. Nah, kalau kita ingin terpenuhi segala kebutuhan hidup kita harus bergerak, harus berjalan. Allah jadikan muka bumi ini mudah untuk dijalanin. Untuk apa? Untuk mencari kebutuhan. Asalkan ya, untuk mendapatkannya itu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal yang layak. Nah, itu bisa terpenuhi apabila kita bergerak. Allah kasih, ya, makan, minum. Nah, ini agar supaya halal untuk kita pakai, pakaian kita pakai. Kalau makan minum kita makan, kita minum supaya halal. Ada cara-caranya, ya, yaitu dengan jual beli. Nah, beli, ada yang jual, ada yang beli, ya. Nah, dapat kebutuhan. Demikian juga dengan cara bekerja. Setiap orang mempunyai keahlian, profesi. Melalui keahlian dan profesinya dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, inilah dengan cara-cara yang halal. Allah mudahkan muka bumi untuk kamu lalui buat memenuhi kebutuhan hidup kamu, asalkan dengan cara yang halal. Sudah dapat dipersilakan oleh Allah, kulu min rizki, silakan kamu makan. Tuh. Jadi walaupun yang kita cari duit, nah ini duit ini buat kita makan, buat kita minum, buat kita pakai, buat kita bernaung, ya, punya rumah. Itulah kulu min rizki. Makanlah, di sini min artinya sebagian. Makanlah sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Kenapa dikatakan sebagian?
Karena nggak semuanya itu boleh kita makan. Ya, ada yang haram kita makan, ada yang halal. Contoh, Allah ciptakan hewan. Allah ciptakan hewan. Ini ada yang boleh kita makan, ada yang nggak boleh. Bahkan ada yang najis. Kalau yang najis cuma dua, anjing sama babi. Ya, itu najis. Ya. Nah kemudian ada yang suci, artinya nggak najis. Nah yang suci ini nggak semuanya boleh kita makan. Yang boleh kita makan ayam, kambing, sapi, kerbau, kuda. Nah kalau tikus, walaupun dia tidak najis, tikus nggak najis tikus, tapi halal nggak kita makan, nggak boleh kita makan. Kucing, ya. Kalau yang najis cuma dua, anjing sama babi. Tapi yang suci banyak. Tapi enggak semuanya yang suci boleh kita makan. Nah ini kata Allah, silakan makan sebagian ya, dari yang aku berikan kepadamu. Nah ketika Allah mempersilahkan kita makan, ada sebagian yang dilarang, tentu ada hikmah ya, ada hikmah, ada bahaya. Jadi Allah, karena Dia yang menciptakan, Dia yang tahu mana makanan yang boleh kita makan bermanfaat, menjadi energi, dan mana makanan yang apabila kita konsumsi menjadi bahaya. Oleh karena itu kita harus mengikuti aturan Allah. Ini nikmat yang sangat besar. Nah jadi supaya apa tuh? Ketika Allah menyebut-nyebut pemberiannya kepada kita, kalau kita kan nggak boleh tadi, tapi kalau Allah menyebut-nyebut pemberian pada kita, boleh-boleh saja, bahkan bagus. Supaya apa? Supaya kita syukur. Ini manusia di dunia ada dua nih, ada orang kafir, ada orang mukmin. Orang kafir, ada orang mukmin, nggak ada yang ketiga, cuma dua. Syukurnya orang kafir beriman, ya. Syukurnya orang kafir beriman. Jadi Allah menyebut pemberiannya kepada manusia supaya orang kafir beriman. Nah, syukur namanya. Nah bagaimana caranya beriman? Kalau waktu zaman Nabi Musa berimannya itu asyhadu alla ilaha illallah wa anna Musa rasulullah. Waktu zaman Nabi Isa asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa ya abduhu wa rasuluh. Adapun orang kafir umat Nabi Muhammad, bagaimana cara berimannya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Nah itu syukurnya orang kafir. Nah kalau memang kita sudah beriman, diingetin akan nikmat Allah supaya kita syukur. Bagaimana syukurnya kita? Nah kalau syukurnya kita bukan mengucapkan asyhadu alla, kan sudah beriman. Nah syukurnya orang mukmin adalah melaksanakan perintah Allah, jauhin larangannya. Itu yang dikatakan amal soleh, amanu wa amilus solihat. Jadi Allah nyebut-nyebut nikmatnya supaya kita syukur. Kitanya orang mukmin syukurnya itu beramal soleh. Apa itu beramal soleh? Apa aja yang diperintah oleh Allah kita laksanakan, dan apa saja yang Allah larang kita apain. Nah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah. Gitu. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu kafir, artinya kafir udah dikasih nikmat, orang kafir enggak juga beriman. Kita udah beriman, dikasih nikmat, enggak juga amal soleh. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah itulah ya namanya syukur. Jadi sekali lagi ketika Allah menyebut-nyebut akan nikmatnya, berarti tujuannya supaya kita ini hambanya bersyukur. Syukurnya orang kafir beriman, syukurnya orang yang sudah beriman bertakwa. Ya, arti bertakwa melaksanakan perintahnya, jauhin larangannya. Nah ketika Allah Ta'ala perintah kita melaksanakan perintahnya dan jauhin larangan, itu manfaatnya buat kita sendiri. Allah di sini nggak ngambil faedah, ya. Ketika kita melaksanakan perintahnya, jauhin larangan, faedahnya buat kita, ya. Yang diperintah Allah untuk kebaikan kita,
Dan yang dilarang Allah, bahaya itu. Cuman bahaya ini ada bahayanya yang dikasih tahu, ada hikmahnya yang dikasih tahu, ada hikmahnya yang tidak dikasih tahu. Nah, kalau kita mengaku beriman sama Allah, apapun yang Allah perintah kita laksanakan, apapun yang dilarang kita tinggalin. Hikmahnya nanti carinya belakangan. Jangan sampai kita mau melaksanakan perintah, mau tahu dulu hikmahnya. Ya, saya nggak mau jauhin yang dilarang, mau tahu hikmahnya. Jangan kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman. Saya contohin, ente merasa kurang enak badan, sakit, ya, perginya kemana tuh? Ke dokter. Nggak enak badan, sakit, pergi ke dokter. Kemudian dokter periksa, mau tahu penyakitnya apa dan apa penyebabnya. Ya, kalau mau udah ya periksa nggak ketahuan, bagaimana caranya? Periksa darah, kan jalan terakhir periksa darah. Ya, dari darah itu bisa diketahui, oh ini penyakitnya ini penyakitnya ini. Maka dokter cariin obat, ya, yang cocok. Ya, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Nah, kemudian sarannya dokter kasih obat, ada yang dimakan obatnya sebelum makan, ada yang sesudah makan, ada yang 1 hari 1, ada yang 1 hari 2, ada yang 1 hari 3. Nah, itu kata dokter. Nah, kita nih setelah ya dikasih tahu oleh dokter tadi, langsung kita melakukan apa yang dianjurkan oleh dokter. Kagak ada yang protes-protes. Ada nggak seorang pasien mengatakan kepada dokter, kenapa ini obat sebelum makan? Kenapa ini sesudah makan? Kenapa ini 1 hari 1? Kenapa 2? Kenapa 3? Ada nggak? Nggak ada. Langsung kita percaya sama sarannya dokter. Nah, kalau Allah perintah kita nggak laksanakan, mau tahu hikmahnya dulu. Ya, Allah larang kita nggak jauhin, mau tahu hikmahnya dulu. Berarti kita lebih percaya dokter daripada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya dokter nggak ada yang berani protes sama Allah pakai protes-protes? Padahal Allah yang menciptakan kita. Dia yang tahu mana yang baik buat kita dan mana yang bahaya buat kita semua. Cuman ada yang Allah kasih tahu hikmahnya, ada yang enggak. Dulu ketika orang belum tahu, kenapa kok daging babi dilarang? Ya, kenapa kok daging babi dilarang? Apa hikmahnya? Orang-orang tua kita dulu nggak pengen cari-cari hikmah. Pokoknya Allah larang, udah dijauhin. Akhirnya ketahuan kalau di daging babi itu ada, ya, ada virus, ya, yang apabila masuk ke dalam badan kita mau berbahaya. Nah, itu contoh, ya. Nah, contoh. Jadi semua apa yang Allah perintah kita laksanakan baik bagi kita, apa yang dilarang Allah tahu itu berbahaya. Jadi ketika kita taat sama Allah, maka faedahnya, keberuntungannya bagi kita semua hambanya, bukan kepada Allah. Nah, itulah tadi bersyukur. Nah, kemudian ada kata-kata wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kamu dibangkit. Ya, bangkit artinya kita nanti ini kalau kita sudah semua datang hari kiamat, ya, yang mati, yang sudah mati semua, maka Allah hidupkan kita, hidup kembali. Kita akan kembali kepada Allah, karena Allah Ta'ala yang menciptakan kita semua, dan kita akan kembali hidup untuk menghadap Allah. Itu wa ilaihin nusyur, hanya kepadanya lah kita akan kembali. Nah, kenapa dikatakan hanya kepadanya lah kita kembali? Semuanya kita yakin kalau kita kembali kepada Allah. Kenapa dikatakan hanya kepadanya lah kamu akan kembali? Ya, padahal kita ini semua yakin kalau kita kembalinya kepada
Nah ini kata-kata ini mengandung apa ini? Mengandung kabar gembira dan mengandung kabar yang menakutkan. Kira-kira itulah. Kalau dikatakan hanya kepadanya lah kamu akan kembali. Ya. Apa artinya hanya kepadanya lah Allah kamu akan kembali? Ketika kita kembali, tidak lain kembalinya sama Allah. Nah, ketika kita kembali, Allah menyambut kedatangan kita. Allah menyambut kedatangan kita. Itu nggak sama. Sambutan Allah itu nggak sama. Tergantung dari apanya nih? Dari ketaatan kita kepadanya selama kita hidup di dunia. Saya mau kasih tahu, mau umpamakan. Ada orang tua, ya, ada orang tua punya anak. Anaknya ada di luar rumah, ya. Ada orang masyarakat lapor kepada orang tua yang anaknya ada di luar. Apa kata orang-orang? Anak kamu di luar rumah nakal. Anak ente di luar rumah nakal, bandel. Ya. Itu laporan masyarakat kepada orang tua. Apa kata orang tuanya? Biarin. Ntar kalau dia mau pulang, emang mau pulang kemana? Ya. Anak kalau mau pulang, emang pulangnya kemana? Ya emang udah punya rumah. Ya. Pasti kalau dia mau pulang, kemana pulangnya? Ke rumah orang tua. Kata orang tuanya, biarin dia nakal. Awas ntar kalau dia pulang. Ya. Nah kira-kira tuh anak kalau dia pulang disediain apa itu? Disediain apa kira-kira? Apa disediain duren? Disediain makanan yang enak-enak kalau anaknya nakal. Disediain kemplangan atau kemplangan. Ya. Disediain kemplangan. Nah itu biarin dia pulang. Biarin ntar awas kalau dia pulang. Emang kalau dia mau pulang, kalau bukan pulang ke rumah, bukan kemana dia mau? Kan anak belum punya rumah. Pasti kalau pulangnya kemana? Rumah orang tuanya. Kira-kira disediain apa itu? Nah tapi kalau anaknya baik, laporan dari masyarakat anak ente ya bagus, baik, Masya Allah belajarnya bagus, ngajinya rajin. Kata orang tuanya, biarin ntar kalau dia mau pulang. Kalau dia pulang, emang kalau dia pulang emang kemana dia pulang? Pasti pulang ke rumah. Kira-kira dikasih apa itu orang tuanya? Masya Allah, sebelum dia pulang udah dimasakin makanan yang enak-enak. Masya Allah, bisa dibeliin motor baru karena anaknya bagus. Nah itulah kira-kira gambarannya. Itulah kira-kira arti daripada wa ilaihin nusur wa ilaihi turja'un. Hanya kepadanya lah kamu akan kembali. Jadi saat kita kembali disambut kedatangan kita oleh Allah. Itu nggak sama. Ada yang disambutnya dengan gembira, dimasukkan ke dalam surga. Ada yang disambutnya dengan murka, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kalau Allah sudah sampaikan berita seperti itu, terserah kita nih. Kita maunya, inginnya yang ketika kita kembali kepada Allah, ya Allah senang, atau ketika kita kembali kepada Allah, Allah murka. Nah, itu pilihan untuk kita semua. Nih kita hidup di dunia ini adalah waktu untuk memilih, ya. Kita nggak akan kembali kepada siapa-siapa, hanya kembalinya kepada Allah. Tinggal tergantung kita. Apakah ketika kita kembali inginnya Allah menyambut kedatangan kita dengan sukacita, dipersilahkan masuk surga, atau saat kita kembali Allah murka sehingga Allah masukkan ke dalam apa? Neraka. Ini pilihannya jatuhnya kepada kita masing-masing. Allah tidak paksa. Nah itulah ayat wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusur. Nah kemudian kita lanjut dengan ayat 16. Nah ayat 16, a'amintum man fis samai. Apakah kamu merasa aman-aman saja?
apakah kamu merasa aman-aman saja? Aman apaan? Terhadap Allah. Maksudnya terhadap Allah, terhadap azab Allah, terhadap murkanya Allah. Tuh. Man fis sama, aman terhadap zat yang ada di langit, maksudnya Allah, maksudnya azab Allah. Ayyak sifat, ya bisa jadi Allah Ta'ala ayyak sifat, Allah menjungkir balikan. Bisa jadi Allah menjungkir balikan. Apa itu arti menjungkir balikan? Ini terjadi waktu zaman Nabi Lut, ya, umat Nabi Lut. Karena umatnya durhaka sama Allah, ya, larangan Allah tidak dijauhin, bahkan larangan Allah mereka lakukan. LGBT namanya, sekarang namanya LGBT. Allah murka, dijungkir balikin. Apa yang dijungkir balikin? Ya. Jadi kampung mereka, Allah perintah malaikat ngangkat kampung mereka. Ada orang namanya kampung, ya, rumahnya, tanahnya, orangnya diangkat. Setelah sampai diangkat diapain? Kembali di apa namanya? Udah sampai diangkat, dibalik gitu, ya, namanya jungkir balik, jatuhin ke bumi. Nah itu yang terjadi pada waktu zaman, ya, Nabi Lut, ya, alaihissalam. Jadi apa nih ayat ini artinya? Apakah kamu merasa aman-aman? Ya. Kamu durhaka sama Allah tuh, tidak mau mentaati Allah, tidak mau syukur. Apakah kamu merasa aman? Ya, merasa aman dari apa? Azab Allah. Nah, kalau kita mengaku orang yang beriman, kalau kita merasa punya dosa, ya segeralah minta ampun. Segeralah taubat sama Allah, ya. Kenapa segera? Khawatir bisa jadi Allah murka, ya. Ya. Contoh, kita ini mau tidur harus menghisab, ya, menghisab diri. Nih, dari mulai pagi sampai saya tidur, kira-kira apa dosa saya? Ya Allah, ampunin dosa saya. Ya Allah, saya taubat. Kalau memang hari ini saya punya dosa. Kenapa? Kalau orang yang beriman dia nggak aman. Bisa jadi ntar waktu saya bangun tidur saya nggak bisa bangun ini. Ya. Kan ada orang yang habis bangun, yang tidur akhirnya bangun tidur nggak bisa bangun. Ya. Bisa jadi badannya nggak bisa digerakin. Nah, ya. Jadi kata Allah, apa kamu merasa aman? Maksudnya ini yang ditakutin hambanya yang durhaka. Ya, kita ini semua punya dosa, ya, makanya kita sebelum tidur disuruh istighfar, suruh tobat. Khawatir, kita takut ketika kita bangun tidur badan kita nggak bisa bergerak, itu masih mending. Kalau umat dulu bukan nggak bisa bergerak, diapain tuh? Ya, kampung halamannya dijungkir balikin. Tuh. Amintum ayat 17. Man fis sama ayursila alaikum hasiban. Apa kamu merasa aman-aman saja? Durhaka sama Allah, tidak bersyukur, nggak taubat. Allah apain? Oh, Allah turunin hujan. Kalau turun hujan air sih masih mending, turunin hujan batu loh. Ya, ayursila alaikum hasiban. Allah turunkan kepada kalian badai batu. Oh, itu badai batu. Ini terjadi kepada kaum Nabi Lut juga nih. Jadi di samping dijungkir balikan, kemudian Allah apain? Turunin apa itu? Batu. Sama ketika terjadi Toiron Ababil. Ya, Toiron Ababil, Abrohah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelum sampai ke Mekah, Allah turunin Toiron Ababil. Ya, apa itu? Batu. Ya, setiap burung, ya, Allah bekali 3 batu. Nah, ada batu di 2 kaki, ada batu di patuk. Nah, itu mengenai sasarannya semua. Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
Allah jadikan mereka itu bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Masya Allah. Ini batu kerikil lebih apa ini? Lebih canggih daripada peluru. Kalau orang ditembak, katanya, orang ditembak nih, badan ditembak, katanya pelurunya apa itu? Ya, bersarang. Peluru bersarang di tubuh. Berarti kalau bersarang nggak tembus, pelurunya bersarang nggak tembus. Tapi kalau batu yang Allah kirim, ya, untuk melontari pasukan Abraha, ini pasukannya pertama dia pakai helm. Helm orang dulu terbuat dari baja. Orang perang dulu pakai helm. Helmnya dari baja. Bukan helm motor ente plastik. Cuman gara-gara takut ditilang aja pakai helm, cuman pora-pora pakai helm padahal di plastik. Ini orang dulu pakai helmnya dari apa? Baja. Tembus. Masalah. Kalau peluru itu nggak makan tembus. Udah tembus ke helm, tembus ke tentaranya tuh, palanya tembus ke badan. Nah kan setiap tentara naik gajah, tembus dari badan, tembus ke gajah. Ya, padahal gajah itu kulitnya tebal. Gajah tembus sampai ke tanah. Nah, itulah arti faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan mereka yang tembus pelurunya Allah itu batu bagaikan daun yang dimakan oleh ulat, hancur. Nah, itu ada contoh. Jadi kita ini diperingati oleh Allah. Kalau kamu masih saja belum syukur, masih saja maksiat, tidak mau taat sama Allah, ya, perintahnya kita nggak laksanakan, jauhannya, larangannya masih saja kita kerjain. Emang kamu nggak takut gitu? Seperti umat Nabi Lut yang diapain tuh? Yang kampung halamannya dijungker balikan. Emang kamu tidak takut seperti Abraha yang Allah kirim apa tuh? Toiron ababil. Nah, inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama agar supaya kita mensyukuri nikmatnya, ya. Bagaimana cara mensyukuri nikmatnya? Yaitu melaksanakan perintahnya dan jauhin larangannya. Nah, semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala hambanya yang dapat taufik dan hidayah. Amin. Sehingga kita menjadi hambanya yang bertakwa, yang kelak ketika kita kembali kepadanya Allah terima dengan senang hati. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, ya. Dzalika liman khasyya Rabbah. Nah, ini saja yang dapat kita kaji malam hari ini untuk pertemuan kita malam hari ini. Semoga 3 ayat yang ada dalam suratul Mulki ayat 14, 15 dan 16, ya, menjadi menjadi pendorong bagi kita untuk menjadi hambanya yang baik. Kita baca Fatihah. Nah, sebelum kita baca Fatihah mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Saya menungguin sambil minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.